IAKN Lovers, selamat datang kembali di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Saya Aldo, sangat bersyukur bisa kembali lagi bersama teman-teman di IAKN Podcast and Channel dalam perbincangan yang sederhana tetapi penuh makna dan nilai kemanusiaan. Sobat IAKN Lovers, hari ini kita akan berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Bukan dari teori yang besar, bukan dari modal yang besar, tetapi dari tindakan kecil yang konsisten dan penuh kasih. Sobat IAKN, kadang kita berpikir bahwa pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan dana yang besar, dengan proyek-proyek yang besar, dengan program-program yang rumit. Namun, kisah hari ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa berkat bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, bahkan dari sebuah telur. Di tengah kemerosotan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, Kementerian Agama melalui Astaprotas menegaskan pentingnya pemberdayaan umat dan layanan keagamaan yang berdampak. Artinya, iman tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujud nyatakan di dalam tindakan kita. Hari ini kita akan mendengar langsung kisah pelayanan seorang pendeta yang luar biasa yang memilih berjalan bersama umat. Dengan penuh kasih, saya menyambut narasumber kita, Bapak Pendeta Gustaf Nenu, Magister Teologi. Shalom Bapak. Shalom. Selamat datang di podcast kita hari ini. Apa kabar Bapak? Terima kasih, puji Tuhan. Baik ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang juga mendengar dan mengikuti channel ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Gustaf untuk memperkenalkan diri kepada Sobat IAKN Lovers. Baik Sobat IAKN Lovers, nama saya Gustaf Ninu. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat Overa Fatululat, Klasis Amfuang Selatan di Amfuang Tengah, tepatnya di Desa Fatu Monas di Dusun Fatululat. Baik, selamat datang Bapak sekali lagi. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kami. Baik Bapak, tanpa memperpanjang kata, kita mulai diskusi kita Bapak ya. Baik, Bapak Pendeta mungkin boleh diceritakan kepada saya dan juga Sobat IAKN di luar sana, bagaimana awal mula Bapak berpikir untuk membuat program gasing yang unik namanya Bapak. Mungkin boleh diceritakan Bapak ya. Jadi gasing itu akronim dari Gereja Bersih Stunting. Jadi itu adalah kegelisahan kami melihat bahwa tingginya angka stunting di NTT. Jadi menurut data terakhir yang saya baca, mudah-mudahan sudah berubah, sekitar 2024 itu 6 dari 10 anak NTT itu stunting. Dan yang paling tinggi kasusnya itu ada di TTS, ada di Malaka, ada di Sumba kalau tidak salah. Sehingga selalu saya juga beberapa kali diundang untuk koordinasi soal pengentasan stunting, tetapi bagi saya aksi nyata tindak lanjut untuk pengentasan stunting itu belum menyentuh akar rumput sebenarnya. Jadi hasil diskusi bersama dengan Profesor Anita Deta dari Undana itu di dalam riset dia, ternyata satu butir telur itu mampu mencukupi kebutuhan nutrisi ataupun gizi selama 1000 hari pertama, dan itu bisa dijadikan untuk pencegahan stunting. Jadi sebenarnya salah satu kunci dari pengentasan stunting itu adalah keberlanjutan gizi, kecukupan gizi seimbang setiap hari. Jadi bukan kayak kita makan protein hari ini terus kemudian minggu depan lagi, tapi setiap hari. Dan ternyata kandungan-kandungan gizi yang ada di dalam satu butir telur itu ternyata mampu mencukupi kebutuhan gizi harian, baik ibu hamil, ibu menyusui, anak bawah 2 tahun. Sehingga kami memulai, bagaimana kalau kami memulai program, kami punya program pemberdayaan kelompok perempuan peternak ayam di jemaat. Jadi hasil-hasil pelayanan itu kami coba pelihara ayam, petelur, terus kemudian hasilnya kami bagikan secara gratis setiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak bawah 2 tahun untuk pencegahan stunting dalam 1000 hari pertama kehidupan anak. Dan sekarang sudah masuk tahun ketiga, 2 tahun di jemaat yang saya layani, maupun sekarang itu sudah 1 desa. Lingkupnya kami perluas ke 1 desa. Puji Tuhan, gratis Bapak ya, saya nggak salah dengar ya. Gratis. Wah, luar biasa, gereja hadir dan menjadi dampak di tengah-tengah area. Bapak, mungkin
Bisa diceritakan apa yang Bapak lihat atau Bapak rasakan sehingga pelayanan ini lahir di tangan Bapak? Ya itu, karena kan kasus stunting ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, bagi saya memang itu pekerjaan yang membutuhkan waktu, jangka waktu yang cukup panjang. Tapi kalau kita tidak memulai, maka tidak mungkin juga ada hal yang terjadi. Kita bisa melihat bahwa tingkat bagi saya ini pergumulan saya juga melihat bahwa ternyata kalau kita melihat 5 tahun terakhir kurang lebih 800 jenazah buruh migran yang pulang. Jadi sebenarnya tingkat SDM kita yang rendah itu, sehingga itu mempengaruhi kualitas manusia NTT juga, sehingga semakin sedikit tempat-tempat pekerjaan yang bisa menyerap oleh karena keterbatasan kita itu dari segi intelektualitas. Sehingga ya kita tahu bahwa kebanyakan kita pergi untuk menjadi buruh migran, kebanyakan juga melalui jalur ilegal, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang bagi saya kurang memanusiakan manusia. Nah, jadi itu sebenarnya dampak jangka panjang dari stunting itu sendiri. Jadi itu kan tentang perkembangan otak juga, bukan saja fisik tetapi otak. Sehingga bagi saya melakukan gerakan ini itu secara tidak langsung kita mempersiapkan generasi emas NTT juga di masa depan, dan itu berdampak langsung pada kualitas SDM gereja. Jadi anak-anak yang kita layani mereka adalah gereja masa kini dan gereja masa akan datang. Kadang-kadang orang hanya berpikir soal masa depan tetapi tidak mempersiapkan dari sekarang. Sehingga bagi saya satu butir telur itu menolong kita untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin besar di masa yang akan datang, dan juga itu akan berdampak langsung pada kualitas SDM gereja di masa yang akan datang juga. Baik Bapak, menarik Bapak dengan penjelasan Bapak bahwa anak-anak adalah tiang-tiang gereja masa depan. Ya, saya setuju. Kemudian Bapak, bagi sebagian orang, telur itu kan sebenarnya hal yang biasa Bapak ya. Kita dapat beli, kita dapat di kandang kalau kita punya ayam dan lain sebagainya. Namun dalam pelayanan Bapak, telur justru menjadi sarana berkat. Ya Bapak ya. Nah, apa makna telur dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat yang ada di Fatululat menurut Bapak? Jadi mungkin bagi kita di kota ya, untuk mengakses telur itu sangat mudah, itu makanan yang sangat-sangat biasa untuk kita temui. Tetapi untuk anak-anak di daerah itu telur itu sesuatu yang mewah bagi mereka. Setuju. Ya, itu sesuatu yang mewah, sehingga kadang-kadang ketika sampai di sana dan melihat betapa mereka sangat lahap memakan telur itu menjadi sebuah hal yang membuat hati saya juga terenyuh, terharu juga lah gitu. Terus kemudian dengan adanya pembagian telur ini, jadi saya sedikit cerita soal pengalaman implementasi program stunting ini. Data di puskesmas kami itu jadi tahun 2022-2023 kemarin itu jadi ada 8 anak yang lahir di kecamatan kami itu dengan bobot di atas 3 kg itu. 3 kg itu 7 dari tempat kami, dusun kami. Nah, ada beberapa kasus juga yang ibunya itu menderita kekurangan energi kronis. Jadi itu dilihat dari lingkar lengan, terus kemudian bobot berat badan semasa kehamilan dan sebagainya, alat ukur yang dari kesehatan itu. Dan memang itu biasanya kalau ibu dengan kondisi kekurangan energi kronis atau KEK disebut itu, biasa anak-anak lahir di bawah 2,5. Tetapi justru sebaliknya, karena orang tuanya rajin mengkonsumsi telur semasa kehamilan sampai 9 bulan itu, anaknya lahir dengan bobot 3,4 kg. Wah, jadi itu sangat berpengaruh. 25, terus ada juga anak yang memang orang tua yang awalnya anggot-anggotan ataupun malas-malasan makan telur, anaknya di bawah sekitar 2,5 kg, lahir 2,3 kg. Tetapi yang berikut yang sekarang lahir itu justru di bobot 3,2 atau 3,3. Gitu. Jadi memang signifikan sekali, kelihatan sekali bahwa dampaknya juga, terus dan pemberdayaan kandang-kandang ini kami memberdayakan anak-anak perempuan muda, jadi memberikan mereka pekerjaan juga. Ada penyerapan juga di sana. Menyerap tenaga kerja juga. Menarik Bapak, benar saya sependapat dengan Bapak bahwa telur itu sumber protein dan nutrisi Bapak ya. Jujur saya pecinta telur Bapak. Kalau kami mengembangkan telur kualitas organik juga. Wah, mantap. Kayaknya saya harus main-main ke sana. Menarik Bapak, benar bahwa dengan kita mengkonsumsi telur
ada fakta-fakta di lapangan bahwa terjadi signifikansi ya, terjadi kenaikan dari rata-rata bobot menjadi dari 2,5 menjadi 3 lebih Bapak ya. Ya, sobat ya kan lovers, benar bahwa orang-orang diet pun konsumsi telur Bapak ya. Ya. Kemudian orang-orang lagi bulking itu konsumsi telur juga. Benar bahwa telur itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Kecil tetapi luar biasa manfaatnya Bapak ya. Nah, menarik Bapak, saya ingin Bapak menceritakan sedikit kepada saya. Kenapa sih Bapak memilih untuk memberikan bentuk bantuan yang sederhana tetapi terus berlanjut, continue. Sedangkan biasanya ya orang-orang memberikan bantuan kepada anak-anak stunting atau dalam rangka pemberantasan stunting itu dengan sekali bantuan sekaligus gitu. Nah, kenapa Bapak tertarik untuk memberi bantuan yang berkelanjutan? Ya. Kalau bagi saya itu sesuatu yang sangat mudah untuk kita buat. Yang kedua adalah memang kunci pengentasan stunting itu adalah keberlanjutan gizi seimbang setiap hari. Jadi kuncinya itu adalah gizi seimbang setiap hari yang dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui maupun anak bawah 2 tahun. Jadi 1000 hari kehidupan, awal kehidupan itu sangat mempengaruhi perkembangan otak maupun perkembangan fisik dari anak-anak untuk mencegah stunting itu. Jadi sambil juga saya ingin mengedukasi mereka bahwa memang sebenarnya kan itu telur tuh sesuatu yang bisa kita upayakan di pekarangan kita. Jadi sebenarnya untuk pengentasan stunting yang menjadi masalah nasional dan segala macam itu memang sebenarnya bisa dikembangkan melalui akar rumput ataupun melalui kita sendiri. Jadi gereja hadir untuk menjawab isu permasalahan sosial yang ada di sana juga gitu. Jadi memang itu bentuk kasih ketika kita menyampaikan bahwa Allah mengasihi manusia, tetapi firman itu juga kita implementasikan di dalam pelayanan kita setiap hari yang langsung menyentuh kebutuhan dasar dari permasalahan stunting itu sendiri. Baik, luar biasa Bapak ya. Memang kita melihat dari apa yang ada, apa yang tersedia tinggal kita manfaatkan. Ya Bapak. Sungguh satu hal yang luar biasa. Nah, Bapak, di dalam Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia ada poin penekanan pada layanan keagamaan yang berdampak. Nah, bagaimana Bapak memaknai pelayanan iman yang benar-benar berdampak bagi umat, khususnya di tempat Bapak? Ya. Jadi ya itu tadi yang saya tekankan kembali bahwa memang kehadiran gereja di tengah-tengah dunia itu untuk juga melihat permasalahan-permasalahan sosial yang ada, dan gereja itu bisa menjadi jawaban atas permasalahan sosial yang ada. Jadi sebenarnya awal gereja mula-mula juga demikian. Ketika gereja-gereja mula-mula hadir itu, gereja mula-mula terbentuk itu menjadi penjawab permasalahan-permasalahan sosial, tentang kemiskinan, tentang gelandangan dan sebagainya. Dulu gereja hadir juga gerakan sekolah minggu juga gitu. Oleh karena gerakan sekolah minggu itu tingkat kejahatan di Inggris dulu itu betul-betul turun di titik terendah, dan itu akhirnya berdampak ke Amerika dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam sejarah kekristenan itu gereja hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Sehingga bagi saya itu adalah salah satu bentuk kehadiran Gemit juga yang bergumul dengan permasalahan sosial, kemiskinan, human trafficking, masalah stunting yang menjadi permasalahan yang sudah menahun dan NTT selalu 1 sampai juara dapat ranking 1 sampai 3 setiap tahun untuk permasalahan stunting. Sehingga ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab iman kita sebagai gereja yang hadir dan juga gereja yang juga bergumul bersama dengan isu-isu sosial yang ada di lapangan. Baik. Sungguh luar biasa Bapak. Tadi saya sudah dengar Bapak menyaksikan bagaimana perubahan-perubahan terjadi pada sasaran-sasaran yang menerima bantuan ini. Ya, Bapak terus komitmen bahwa 1000 hari pertama harus nutrisi, harus protein. Dan memang saya setuju bahwa sumber daya kita harus ditingkatkan. Ya, dengan sumber daya yang ditingkatkan, maka kita tidak perlu menerima jenazah pulang Bapak ya. Benar. Kita bisa menyerap tenaga kerja, kita bisa menyerap anggaran dan lain sebagainya dengan apa yang ada pada kita. Ya Bapak ya. Nah Bapak, apa yang saya mau tanyakan adalah begini, pelayanan sosial itu kan tidak selalu mudah Bapak ya. Namanya pelayanan sosial itu kan pasti susah Pak, pasti sulit ya. Nah, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi atau Bapak alami selama pelayanan sosial ini berjalan? Kalau saya melihat ini kan permasalahan sosial ya, jadi kita butuh kolaborasi. Gereja, kemudian saya coba untuk mengembangkan
kolaborasi pelayanan di sana bersama dengan puskesmas di tempat saya, Puskesmas Fatumunas maupun Kepala Desa Fatumunas. Jadi kolaborasi itu penting sekali. Data-data kita perlu juga data-data dari puskesmas, terus kemudian memberikan pemahaman. Jadi sebenarnya yang pertama yang perlu kita sasar itu adalah perubahan mindset. Nah, pembinaan-pembinaan atau penyadaran-penyadaran yang misalnya dari orang-orang dengan punya kapasitas misalnya di puskesmas itu penting sekali untuk mereka mengetahui tentang stunting, pencegahan stunting. Nah, kita gereja menyediakan ataupun mengupayakan pemberdayaan ekonomi yang ada di umat untuk menyediakan sumber-sumber nutrisi, gizi dan protein. Terus kemudian desa melalui kebijakan-kebijakan yang ada bisa juga mengintervensi hal-hal tersebut sehingga permasalahan sosial ini bisa kita kolaborasi untuk hal tersebut. Jadi memang yang sekarang kami lakukan juga begitu. Jadi kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan ini untuk yang pertama yang paling utama adalah perubahan mindset. Ketika mindset mereka benar dan berubah, mereka akan mengupayakan sendiri untuk kebaikan mereka. Yang kedua memang kita mencoba, saya juga bersama dengan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, bagaimana menciptakan ataupun menyediakan sumber-sumber protein maupun sayuran khususnya ketika musim kemarau yang sangat susah untuk diakses selain telur gitu. Karena kadang-kadang yang saya temui di lapangan juga ada ibu yang terima telur setiap hari, tetapi ketika lahir anaknya berat badannya di bawah rata-rata. Ketika saya sampai ke sana melihat bahwa ternyata ibu tersebut jarak kehamilannya sangat dekat. Sehingga dia masih punya balita, kemudian dia lagi hamil. Jadi ketika anak balitanya menangis, dia lebih memilih telur yang harusnya dikonsumsi diberikan kepada anaknya. Demikian. Tidak tepat sasaran. Iya, betul. Jadi memang pemahaman itu penting bagaimana untuk mengatur jarak kehamilan, terus kemudian tentang kesadaran mereka tentang gizi, tentang kesehatan. Jadi ada banyak aspek juga. Nah, sehingga kita memang butuh kolaborasi di situ sambil upaya-upaya gereja bersama pemerintah menyediakan yaitu saya punya target juga untuk menjadi lumbung protein. Mantap. Gereja tuh harus bisa menjadi pemberdayaan itu menyasar untuk lumbung protein. Ketika kita bilang harus mengkonsumsi protein hewani, bagaimana mereka mengaksesnya? Nah, mereka juga harus didekatkan dengan sumber-sumber protein hewani tersebut yang bisa kecukupan gizi seimbang setiap hari tersebut. Nah, Bapak menarik. Tadi tantangannya itu mindset ya. Kemudian pemahaman mereka dan lain sebagainya. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada, apa yang membuat Bapak tetap setia dan konsisten menjalankan pelayanan sosial ini? Padahal ada tantangan nih Pak. Ya, karena melihat itu satu adalah tanggung jawab iman ya. Tuhan memanggil kita juga untuk pikul salib. Nah, itu salib yang harus kita lakukan. Memang awal mula juga disalahartikan juga, disalaharti ketika kita ada punya niat-niat di balik semua itu, tapi dengan berjalan waktu dengan konsistensi yang ada, akhirnya mereka itu terus kemudian dengan pemahaman benar bahwa Tuhan memanggil kita juga untuk mempersiapkan generasi pemimpin atau generasi emas yang digaungkan oleh pemerintah. Tapi yaitu anak-anak itu adalah gereja masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang mereka malu datang terima telur. Saya bilang saya tidak kasih mama-mama telur, tapi saya kasih calon pemimpin gereja yang ada di dalam perut mama itu. Luar biasa. Itu yang selalu saya. Bahkan saya kadang-kadang saya turun langsung ketika mereka tidak datang ke gereja dan tidak ngambil telur, saya antar ke rumah. Wah, luar biasa Pak ya. Ya memang benar, kadang-kadang kan malu Pak ya, terima bantuan gitu kan ya. Tetapi tidak, saya bilang saya kasih bukan untuk mama, tapi saya kasih calon pemimpin yang ada dalam perut mama. Mantap. Seperti kata dunia, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil melahirkan pemimpin yang baru. Ya, Bapak, kira-kira apa pesan Bapak bagi gereja, mahasiswa dan generasi muda, termasuk sobat-sobat YKN di luar sana? Oke. Baik, pesan saya untuk gereja, untuk mahasiswa, sebenarnya kita Tuhan kasih panggilan yang sama. Jadi ketika kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada, sebenarnya kita punya kapasitas. Tinggal bagaimana kita meminta hikmat dan minta kekuatan untuk bagaimana kita harusnya menjadi agen-agen perubahan dimanapun tempat Tuhan menempatkan kita. Jadi jangan selalu berfokus pada kekurangan kita, tetapi berfokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka Dia akan memberikan kita hikmat untuk bagaimana kita terbuka pikiran kita untuk melihat solusi-solusi ataupun hal-hal konkret yang sebenarnya kita bisa lakukan
lakukan. Saya berharap teman-teman mahasiswa yang pulang ke daerah masing-masing membantu pemerintah, membantu gereja, membantu masyarakat adat untuk bagaimana juga mengedukasi. Kita harus ada di dalam sebuah spirit yang sama untuk mempersiapkan generasi pemimpin, sehingga kita tidak memproduksi buruh-buruh migran yang pergi ke sana, padahal mereka juga mungkin punya kapasitas yang besar, ada potensi-potensi. Jadi kita bisa jadi agen-agen perubahan, tapi mungkin dari dalam rumah kita bagaimana mengedukasi. Nah, kadang-kadang budaya juga membuat akhirnya jadi saya melihat sendiri ketika waktu makan di pesta-pesta ataupun di keluarga, orang bapak-bapak yang akan makan daging yang isi gitu, terus mama-mama tuh nanti dapetin tulang, kaki, kepala dan sebagainya. Itu padahal sebenarnya harusnya ketika ibu-ibu ataupun anak-anak itu harus lebih diprioritaskan. Jadi mari kita pulang dan menjadi agen-agen perubahan dari hal-hal yang sederhana itu. Ya, Sobat IAKN, apalagi mahasiswa, anak-anak muda, dari kesaksian dari Bapak Pendeta kita dengar bahwa sumber daya yang terbatas tidak menjadi halangan untuk berkontribusi. Ya Bapak ya, minta sama Tuhan, pasti Tuhan berikan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta atas kisah yang sangat menyentuh dan membumi. Saya tertarik sekali dengan postingan-postingan Bapak. Ya, kebetulan saya melihat postingan-postingan Bapak. Ya, saya diberkati dengan satu kata-kata yang bilang, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, kamu harus memberi mereka makan. Itu panggilan kita sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia. Dari perbincangan hari ini, kita mendapatkan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi umat. Tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek yang besar, dari angka-angka yang besar. Lalu yang kedua, kasih yang konsisten, kasih yang berkelanjutan. Itu lebih kuat dampaknya daripada bantuan sesaat. Lalu yang terakhir, iman yang hidup selalu dapat meninggalkan jejak-jejak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Telur mungkin kecil di tangan kita, tetapi dampaknya di tangan kasih menjadi luar biasa. Kisah Bapak Pendeta Gustav yang meninggalkan kehidupan dan kemewahan di kota besar, ya Bapak ya, dari GKI meninggalkan lalu harus kembali ke gereja Masehi Injili di timur. Itu mengingatkan kita bahwa gereja, kampus, dan orang percaya dipanggil untuk hadir tidak hanya merenungkan firman Allah, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, seperti apa yang digaungkan oleh Astaprotas Republik Indonesia, bahwa ekonomi umat yang berdaya, pelayanan yang berdampak, dan kemanusiaan yang dirawat. Sobat IAKN Lovers, sebelum kita menutup episode kita hari ini, saya berikan kesempatan buat Bapak Pendeta Gustav Nenu untuk memberikan closing statement bagi teman-teman di luar sana. Untuk IAKN Lovers dimanapun juga, bahwa gereja itu adalah orangnya, jangan lupa. Jadi mari kita menjadi gereja yang pergi dan memberitakan firman Tuhan melalui kata dan juga perbuatan kita, dan menjadi agen-agen perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kita hadir. Baik, saya suka tagline Bapak di medsos Bapak. Satu telur, 1 juta kehidupan. Ya, Sobat IAKN Lovers dimanapun berada, kiranya kisah inspiratif ini menjadi berkat buat setiap kita dan menjadi pengingat bahwa tindakan yang nyata lebih baik dan punya dampak yang luar biasa daripada sekedar kita menonton. Mari menjadi pelaku-pelaku iman dimanapun kita berada. Untuk para pendengar ya yang ada di luar sana, dengar baik bahwa menjangkau hati lebih baik daripada berdiam diri. Mari terus berbagi meski dari hal kecil. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di episode yang berikut. Shalom. Shalom.